yang keluar dari pribadi kita adalah perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan unggul, pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar. Segala sesuatu diuji dari buahnya. Sesuatu itu akan terlihat kualitasnya dari apa yang dihasilkannya. Misalnya kalau kita ingin menguji, menilai apakah pohon mangga itu pohon mangga yang bertumbuh dengan sehat, bertumbuhnya baik, maka kita akan bisa lihat ketika musimnya apakah pohon mangga itu menghasilkan buah atau tidak. Kemudian kalau kita ingin melihat kualitas lebih lanjut, apakah buah mangga yang dihasilkan itu manis rasanya, sedap untuk kita nikmati. Bagaimana dengan kehidupan orang-orang Kristen? Bagaimana kita menilai pertumbuhan orang Kristen? Bagaimana kita menilai kualitas hidup kekristenannya? Tentu saja dari buah yang dihasilkannya. Kalau kita ingin menilai apakah pertumbuhan kita atau pertumbuhan seseorang di dalam imannya kepada Yesus Kristus sebagai orang Kristen, maka kita akan melihat sejauh mana perubahan hidupnya. Orang Kristen yang bertumbuh pasti mengalami perubahan hidup. Ketika orang mengalami perubahan hidup, maka cara berpikir, sikap, perilaku, hubungan-hubungannya dengan orang lain itu pasti akan berubah menjadi lebih baik. Nah, dalam hal ini Alkitab memberi sebuah penjelasan yang lengkap bagian itu yang disebut dengan buah roh. Buah roh menjadi sebuah ukuran apakah kehidupan orang Kristen itu bertumbuh dengan sehat atau tidak. Buah roh menjadi ukuran apakah kualitas hidup, kualitas iman orang Kristen itu sudah bertumbuh menuju kedewasaan atau tidak. Mari kita terlebih dahulu melihat kebenaran firman Tuhan tentang hal itu. Bagaimana orang Kristen bisa menghasilkan buah roh yang baik. Kita baca Galatia pasal yang kelima, ayat 16-26. Bagian pertama saya akan membacakan dulu ayat 16-17 terlebih dahulu. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bagaimana kita bisa bertumbuh sehat? Hidup kita mengalami perubahan hari demi hari, kualitas hidup kita, karakter hidup kita diubahkan hari demi hari menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah roh dengan baik? Hal yang pertama adalah hendaklah engkau hidup oleh Roh Kudus. Apa yang mendorong kita melakukan sesuatu? Apa yang mendorong kita memilih sesuatu? Apa yang menjadi motivasi, menjadi alasan bagi kita memutuskan sesuatu? Semua motivasi di dalam hati kemudian terwujud dengan tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, pilihan-pilihan dalam hidup kita. Seharusnya itu pilihan yang didorong oleh kehendak roh, oleh
keinginan roh. Mengapa seperti itu? Karena di dalam diri kita sebenarnya ada konflik antara kehendak roh Allah dan keinginan daging kita. Ada konflik dalam segala sesuatu. Seiring kita diubah oleh Tuhan, maka ada konflik di dalam diri kita antara hidup lama kita dan hidup baru kita. Antara manusia lama kita dengan manusia baru kita. Antara sifat yang lama, yang di luar Kristus, dan sifat yang baru di dalam Yesus Kristus. Ada konflik di dalam diri kita. Ada roh Allah yang mendorong kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, untuk hidup di dalam kebaikan Tuhan. Di sisi yang lain, ada dorongan dari keinginan daging kita yang mendorong kita untuk memikirkan hal-hal yang jahat, untuk melakukan hal-hal yang berdosa, untuk mengerjakan perkara-perkara yang najis, yang sia-sia. Dan itu konflik di dalam batin kita. Oleh sebab itu, siapa yang harus kita dengarkan? Siapa yang harus kita ikuti dorongannya? Rasul Paulus berkata, hendaklah engkau hidup oleh roh. Saudara-saudara, biarlah roh Allah, kehendak Allah lah yang saudara taati. Bagian ini juga berbicara tentang kalau kita ingin mengalami perubahan hidup. Kalau kita ingin menghasilkan buah roh, sifat-sifat kita berubah. Kebiasaan kita berubah. Kita bisa menjadi orang yang merdeka sebagai orang Kristen. Merdeka terhadap perbudakan dosa. Maka kekuatan yang menjadi landasan kehidupan kita itu bukan akal budi kita. Itu bukan pengalaman hidup kita. Itu bukan kekayaan kita. Itu bukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi landaskan perubahan hidupmu oleh kuat kuasa roh Allah. Kita akan menjadi orang yang merdeka terhadap dosa. Kita akan menjadi orang yang terus-menerus bisa berubah hari demi hari menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Kalau yang mendorong hidup kita adalah roh Allah. Kalau yang menjadi kekuatan hidup kita adalah roh Allah. Bagaimana kita menjadikan roh Allah itu menjadi pendorong, menjadi kekuatan dalam hidup kita? Kita baca ayat selanjutnya. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi bagaimana caranya supaya hidup kita itu didorong oleh roh Allah dan bergerak dalam kekuatan roh Allah? Hendaklah engkau memberi dirimu dipimpin oleh roh Allah itu. Saudara-saudara, memberi diri berarti berbicara kita berserah, menyerahkan diri kita dengan ikhlas, dengan sukacita, tanpa ada paksaan, tanpa ada ketakutan. Memberi diri. Ada sebagian orang kadang-kadang ketika dia jatuh dalam dosa, dia menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menahan aku untuk tidak lakukan dosa? Atau kalau tidak, menyalahkan orang lain. Mengapa kamu tidak mengingatkan aku sehingga aku jatuh dalam godaan setan ini? Saudara-saudara,
sebenarnya hidup itu kan pilihan. Kitalah yang memilih apakah saudara mau percaya Yesus atau tidak. Kalau percaya Yesus berarti menerima anugerah keselamatan. Demikian juga hidup itu pilihan, untuk berubah itu juga pilihan. Apakah saudara mau memberi diri, menyerahkan dirimu, mentaati pimpinan Roh Allah, atau mentaati keinginan, dorongan dari nafsu kedagingan kita, atau keinginan-keinginan yang kelihatannya baik, misalnya seperti menuruti hukum-hukum agama, ritual-ritual agama, hanya ingin supaya kelihatan benar di mata manusia dan membenarkan diri sendiri di hadapan Allah. Kalau kita masih bersikap seperti itu, berarti kita masih hidup dalam perhambaan dosa dan perhambaan hukum Taurat. Karena kita berpikir bahwa semua praktek agama, semua ketaatan agama, semua perbuatan baik, kita pikir itu bisa membuat kita dibenarkan oleh Allah. Kita membenarkan diri kita di hadapan Allah. Kita mencari pembenaran atau supaya kelihatan benar di mata manusia. Kita masih dalam perbudakan. Ingat, di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan terhadap perbudakan dosa dan terhadap hukum Taurat. Apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu bukan karena kita ingin membenarkan diri, bukan karena kita ingin kelihatan benar di mata orang, bukan karena kita ingin menebus dosa-dosa kita sendiri di hadapan Allah, sesuatu yang mustahil bisa kita lakukan. Tidak. Tetapi kita melakukan penyerahan diri, memberi diri, mentaati, melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tujuannya adalah karena kita ingin membangun kehidupan baru di dalam Kristus, supaya kita ditransformasi oleh Roh Kudus, sehingga kita mengalami perubahan hidup hari demi hari menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi saudara-saudara, memberi diri itu bagian yang sangat penting. Berserah itu bagian yang sangat penting di dalam Tuhan. Tanpa kerelaan untuk memberi diri kepada Tuhan, kepada Roh Allah, maka kita sebenarnya sedang memberi diri kita kepada kedagingan kita, kepada hawa nafsu kita, kepada keinginan-keinginan untuk berdosa. Pilihannya hanya dua. Kita ingin berubah, beri dirimu dipimpin Roh Allah. Yang kedua, kita ingin tetap berdosa, keraskan hatimu ketika Roh Kudus akan memimpin. Serahkan dirimu pada keinginan daging. Dan tentu ini menuju kebinasaan, sesuatu yang justru menghancurkan kehidupan kita sendiri. Saudara-saudara, ayat selanjutnya menunjukkan kepada kita, keinginan daging itu buahnya apa sih? Lalu keinginan, pimpinan, kekuatan, dorongan Roh Kudus itu buahnya dalam hidup kita seperti apa? Kita baca selanjutnya. Ayat 19 sampai 21 itu dijelaskan tentang buah kedagingan itu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,
percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, ketika kita lebih menuruti keinginan daging kita, ketika kita mengandalkan hukum Taurat untuk membenarkan hidup kita, untuk kelihatan benar, untuk menebus dosa, maka keinginan daging itu justru semakin kuat. Ketika keinginan daging itu begitu kuat mengendalikan hidup kita, maka menghasilkan buah-buah kehidupan yang sangat mengerikan. Buah kehidupan yang sangat buruk, perbuatan-perbuatan buruk. Di situ tadi dinyatakan ada kecemaran, ada percabulan, ada penyembahan berhala, segala konflik sedemikian rupa, saudara, hubungan kita menjadi rusak, kebiasaan kita jadi kacau balau, kebiasaan-kebiasaan yang buruk akan mengikat hidup kita, sifat kita, kondisi emosi kita, semuanya akan rusak. Karena buah kedagingan ternyata justru hal-hal yang akan merusak jiwa kita, merusak karakter kita, merusak kebiasaan kita, merusak relasi-relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita mengerti kebenaran ini, seharusnya kita tidak akan membiarkan hidup kita itu didorong oleh keinginan daging. Kita tidak akan menuruti keinginan daging. Tidak akan. Karena kita tidak akan membiarkan hidup kita kacau balau. Kita tidak akan membiarkan hidup kita rusak. Kita tidak akan membiarkan keluarga kita berantakan, pekerjaan kita berantakan. Karena perbuatan daging menghasilkan kerusakan demi kerusakan di dalam hidup kita. Kita tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi, bukan? Oleh sebab itu kita mestinya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Hidup oleh roh, memberi diri dipimpin oleh roh Allah. Sehingga hidup kita menghasilkan buah roh. Apakah buah roh itu? Ayat yang ke-22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara lihat sesuatu yang indah sekali. Buah roh itu membuat hati kita menjadi hati yang begitu mulia. Jiwa kita menjadi sehat, relasi kita sehat. Ada kasih, ada kesetiaan, ada kemurahan, ada penguasaan diri, ada damai sejahtera. Bukankah itu sebuah kebahagiaan yang dicari oleh semua manusia di dunia ini? Tidak hanya menjadi orang baik secara sosial, tetapi memang benar-benar pribadinya kualitas yang baik. Tidak hanya dinikmati orang lain, membuat orang lain suka, tetapi kita sendiri merasakan bahagia dengan diri kita. Kita sendiri merasa terpuaskan secara batiniah tentang diri kita. Kita sendiri bersuka cita ketika kita melihat hidup kita. Kita menjadi orang yang bahagia. Kita menjadi orang yang baik. Buah roh. Saudara bicara buah roh berarti yang menghasilkan siapa? Buah roh itu yang menghasilkan adalah roh Allah. Buah roh adalah buah Roh Kudus. Karya Roh Kudus di dalam manusia batiniah kita. Karena apa? Karena
hidup kita oleh roh. Hidup kita didorong oleh roh Allah, mengandalkan kekuatan roh Allah, dan kita mau memberi diri berserah untuk dipimpin oleh roh Allah. Ketika kita ambil sikap hidup seperti itu, roh Allah akan memproses manusia batiniah kita sedemikian rupa, hari demi hari akhirnya dari dalam pribadi kita keluarlah apa yang namanya kasih. Dari dalam diri kita terjadi yang namanya damai sejahtera. Dari dalam diri kita ada penguasaan diri yang baik. Dalam diri kita ada kelembutan hati. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam manusia batiniah kita, di dalam hati kita yang dikerjakan oleh roh Allah. Kalau manusia batiniah kita terus berubah, karakter sifat kita berubah, maka yang terjadi perbuatan kita, sikap-sikap kita pasti juga akan menjadi berubah. Kita akan punya kebiasaan baru yang sangat baik, yang membangun, yang positif. Perilaku kita, perilaku yang benar, perilaku yang baik, perilaku yang memuliakan Tuhan, perilaku yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Bukan perilaku yang dibuat-buat, hanya ingin kelihatan benar atau ingin membenarkan diri atau ingin supaya dipuji orang lain. Tidak, karena memang manusia batiniah kita diubah. Hati kita semakin diproses oleh roh Allah, semakin dipenuhi dengan kasih, semakin punya kemampuan menguasai diri, dipenuhi dengan damai sejahtera, maka keluarnya dalam sikap dan perbuatan pasti juga seperti itu. Punya kekuatan untuk bisa berdamai dengan orang yang membenci kita. Punya penguasaan diri padahal ada orang yang sangat menyebalkan bagi kita. Situasinya begitu berat, godaannya begitu berat untuk tidak bisa tahan mulut untuk berkata-kata yang kasar untuk mencaci maki. Tetapi karena roh Allah bekerja memberikan penguasaan diri di hati kita, maka kita bisa kendalikan. Kita bisa kelola emosi-emosi negatif kita dengan baik. Nah, kita semakin jelas nih, saudara pilih perbuatan daging, buah kedagingan, atau buah roh. Saya yakin kita semua orang-orang yang bijaksana, yang mencintai diri kita, maka kita akan pilih buah roh, karena buah roh itu sesuatu yang kualitasnya sangat baik, sangat mulia. Pantas untuk dirindukan, pantas untuk diupayakan, pantas untuk menjadi tujuan dari arah pertumbuhan kita. Saudara-saudara, kita akan lihat ayat selanjutnya. Ayat 24 dan 26 itu bisa menjadi mengingatkan kembali, meringkaskan kembali pasal 5 ini. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara-saudara, status kita secara rohani di dalam Kristus itu adalah bersama dengan Kristus menyalibkan daging kita. Secara iman, secara rohani, Kristus sudah mati di atas kayu salib, memberikan tubuhnya tersalibkan. Bukan karena perbuatan dagingnya yang berdosa, bukan. Tetapi karena dalam kasih karunia-Nya, Dia memposisikan dirinya menggantikan kita.
menanggung semua dosa-dosa kita. Ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus, maka kita ada dalam posisi beroleh anugerah Kristus. Bersama Kristus kita sudah menyalibkan kedagingan kita. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara ingin terus berubah, saudara ingin terus bertumbuh, selalu lihat dirimu, selalu berpikir tentang siapa dirimu, itu berdasarkan statusmu yang baru di dalam Yesus Kristus. Saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus. Saudara adalah orang-orang yang sudah diposisikan sebagai orang-orang yang benar di mata Allah. Bukan karena kebenaranmu sendiri, tetapi karena kebenaran Yesus Kristus. Saudara adalah orang-orang yang diposisikan sebagai orang yang kudus. Bukan karena engkau tidak pernah berbuat dosa, tetapi karena kekudusan Kristus memposisikan saudara sebagai orang yang kudus. Saudara sudah ada di tempat di mana kasih karunia, penebusan dosa, anugerah Bapa itu ada. Berarti bangun hidupmu berdasarkan posisimu yang baru, statusmu yang baru di dalam Yesus Kristus. Bahwa saudara sudah mati terhadap kedagingan. Saudara mati terhadap keinginan dosa. Saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus, dikeluarkan, dibebaskan dari perhambaan dosa. Saudara adalah orang-orang yang merdeka. Lihat dirimu sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus. Jadi jangan biarkan engkau melihat dirimu, tapi saya kan masih sulit untuk mengatasi dosa ini. Saya kan masih manusia biasa. Oh iya, kita semua manusia biasa, tapi manusia biasa yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Lihat dirimu dalam status yang seperti ini. Sebagaimana Kristus sudah tersalib di atas kayu salib, maka status kita adalah orang-orang yang sudah menyalibkan daging kita. Berarti kita harus melihat keinginan daging itu sesuatu yang sudah mati. Lihatlah keinginan daging itu sebagai keinginan-keinginan yang sudah mati dalam dirimu. Saudara orang-orang yang sudah diberi kehidupan yang baru. Itu bukan hidupku lagi. Tidak boleh mengendalikan aku. Tidak boleh mengatur hidupku. Tidak boleh mendorong aku untuk lakukan dosa. Kita harus melihatnya seperti itu. Jadi jangan diperbudak lagi oleh keinginan daging. Karena saudara sudah menyalibkan keinginan daging itu ketika saudara percaya menerima Yesus, menyatu dengan korban Kristus. Ayat selanjutnya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi saudara-saudara, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kita ini mau hidup oleh Roh, karena kita ini hidup oleh Roh, maka kita juga harus mau tadi memberi diri dipimpin oleh Roh Allah. Saudara-saudara, biarkan Roh Allah memberi dorongan-dorongan dalam dirimu untuk hidup benar di mata Tuhan, untuk lakukan kebaikan-kebaikan, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Roh Allah pasti memberi dorongan-dorongan yang seperti itu. Dorongan-dorongan yang membuat hidup kita menghasilkan buah roh. Selalu seperti itu Roh Allah bekerja. Nah, kita hanya bisa menghasilkan itu, artinya apa yang Roh Kudus sudah kerjakan di dalam manusia batiniah akhirnya menjadi sebuah perbuatan, sebuah kebiasaan, sebuah sikap dan perilaku. Kalau kita mau dipimpin, kita mau taat,
Roh Allah mendorong di hati kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin situasinya tidak mudah bagi kita, ada konflik, lakukan atau tidak ya? So, mungkin keinginan daging kita akan nahan kita, resikonya terlalu besar. Tidak nyaman itu, tidak enak. Tetapi ketika Roh Allah mengingatkan kita, menaruh di hati dan pikiran kita perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan baik, mengingatkan kita tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk kita kerjakan, maka pilihlah apa yang dikatakan Roh Allah. Pimpinan Roh Allah kita taati. Lakukan firman Tuhan meskipun kelihatannya risikonya terlalu besar. Mungkin kelihatannya itu tidak masuk akal karena kita tidak pernah mengalami. Supaya ketika kita mentaati, kita mengalami kebenaran, kuasa kebenaran itu sungguh-sungguh memerdekakan. Kita pasti akan takjub karena ketika kita lakukan kebenaran firman Tuhan, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang supranatural, sesuatu yang melampaui kemampuan kita untuk membayangkan, untuk memikirkannya, melampaui kemampuan kita untuk mengupayakan. Itu bisa terjadi karena ketika Roh Allah memimpin kita untuk lakukan sesuatu, kuasa Roh Allah bekerja. Dan kita tahu Roh Kudus atau Roh Allah itu memiliki kuasa yang ajaib, supranatural, melampaui kemampuan manusia. Maka tidak menutup kemungkinan ada mujizat, ada keajaiban akan terjadi dalam hidup kita. Ada banyak contoh di Alkitab bagaimana orang-orang biasa tetapi begitu menuruti pimpinan Roh Allah, mereka mampu menghasilkan sesuatu, mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Ayat terakhir. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, ini juga menjadi penerapan praktis bagi kita bagaimana hidup kita bisa menghasilkan buah roh, bagaimana kita hidup oleh roh dan memberi diri dipimpin oleh Roh Allah. Kita perlu membangun kebiasaan relasi yang baik dengan orang lain. Janganlah kita gila hormat. Saudara-saudara, ini menghalangi kita untuk hidup oleh roh. Ini menghalangi penyerahan diri kita untuk dipimpin oleh roh. Kalau kita gila hormat. Karena orang yang gila hormat itu biasanya membiarkan dirinya itu menuruti dorongan kedagingannya supaya dia nampak hebat di depan orang lain. Penilaian orang lain itu menjadi pertimbangan segala sesuatu dalam hidupnya. Pujian orang kemudian menyanjung-nyanjung, orang memuji-muji, orang mengakui kehebatan kita, itu godaan. Kita diingatkan, kalau kamu mau hidup oleh roh, mau dipimpin oleh roh, menghasilkan buah roh, jangan gila hormat. Saudara mungkin dapat kepercayaan Tuhan, punya jabatan yang tinggi, puji Tuhan. Tetapi ketika saudara punya jabatan, jangan gila hormat. Tidak. Lihat itu sebagai kepercayaan Tuhan, sebagai anugerah. Kerjakan saja sebaik-baiknya apa yang jadi tanggung jawab saudara sebagai bagian dari mempermuliakan Allah yang sudah mempercayakan pekerjaan itu. Demikian juga ketika kita melayani Tuhan. Jangan gila hormat. Jangan melayani karena ada keinginan dapat pengakuan dari orang lain, dapat pujian dari orang lain. Tidak. Layanilah karena saudara mengasihi Tuhan, karena saudara memberi diri dipimpin Roh Allah, sehingga saudara
menjadikan hidupmu menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang lain. Kerjakan semuanya sebagai kepercayaan, sebagai anugerah. Jangan gila hormat. Biarlah hidupmu dan segala sesuatu yang kau lakukan, yang dihormati adalah Allah yang memberikan anugerah dalam hidup kita. Kalau tidak ada penghalang, buah roh itu tidak bisa keluar dari hidup kita. Apalagi yang jadi penghalang, yaitu janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, konflik pertengkaran, menantang itu berarti kan kita saling menantang, berarti kita siap untuk bertarung setiap saat. Ini sikap orang yang bermusuhan terhadap orang lain. Saudara, jangan saling menantang, jangan saling bertengkar. Keinginan-keinginan, godaan untuk bertengkar, godaan untuk membuktikan dia yang paling benar, dia yang paling baik, dia yang paling layak untuk dapat kesempatan itu, dapat kehormatan itu, dapat jabatan itu. Jangan saling menantang. Kalau kita saling menantang, kita itu memposisikan diri kita sebagai orang yang selalu siap bertarung dengan orang lain, mengalahkan orang lain. Itu artinya apa? Kita memberi diri pada keinginan daging, bukan memberi diri pada pimpinan roh Allah. Berarti hidup kita bukan oleh roh, tetapi oleh daging. Hasilnya nanti pasti perbuatan-perbuatan daging, bukan buah roh. Berbagai konflik, berbagai masalah dalam hubungan, pakai itu menjadi bagian dari saudara belajar berserah. Bagaimana roh Allah memproses dalam dirimu. Mungkin Tuhan sedang ingin membentuk melalui proses relasi yang buruk itu, Tuhan ingin melembutkan hatimu, membuat engkau sanggup memaafkan orang lain, membuat kapasitas kasihmu semakin luas untuk bisa mengasihi orang lain. Nah, kalau kita memberi diri dipimpin roh Allah, maka berbagai konflik, kesalahpahaman, kekecewaan, kegeraman, kepahitan hati itu tidak akan berlama-lama ada di hati kita. Karena kita akan mudah untuk berdamai. Roh Allah akan memberikan damai sejahtera melampaui kebutuhan kita untuk berdamai dengan orang lain. Jangan saling menantang. Terakhir, jangan saling mendengki. Banyak orang tidak bisa menghasilkan buah roh yang baik karena apa? Proses roh Allah dalam dirinya terhalang karena dia tidak pernah puas dengan dirinya. Selalu membandingkan diri dengan orang lain. Selalu cemburu, iri hati, dengki dengan orang lain. Sulit untuk bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Tidak bisa puas dengan yang Tuhan berikan. Bersukacita, bersyukur kepada Tuhan dan menikmatinya dengan baik. Tetapi hanya membandingkan diri dengan apa yang dimiliki orang lain. Membandingkan diri dengan berkat orang lain. Muncul kecemburuan menjadi iri. Kedengkian itu mendukakan roh Allah. Akibatnya terhalang proses yang dikerjakan roh Allah dalam hati kita. Yang keluar setelah itu apa? Perbuatan-perbuatan jahat, bukan buah roh, tetapi pertikaian, tetapi hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk keluar dari hidup kita. Baik saudara-saudara, masih mau ingin menghasilkan buah roh dalam hidupmu? Maka dua hal penting harus saudara lakukan. Komitmen hidup untuk hidup oleh roh. Hidupmu harus didorong oleh keinginan-keinginan roh, yaitu kebenaran-kebenaran Tuhan
dan hidupmu didasarkan pada kekuatan Roh Allah. Makanya saudara perlu setiap hari memberi diri berserah untuk dipimpin Roh Allah. Kemanapun Roh Allah mengarahkan hidupmu, belajar taat, belajar nurut, lakukan saja. Maka ketika kita lakukan, Tuhan memproses manusia batiniah kita, dan akhirnya yang keluar dari pribadi kita adalah perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan unggul, pekerjaan-pekerjaan yang mulia yang menyatakan pribadi Tuhan yang tidak terlihat yang ada dalam diri kita keluar dalam perbuatan, sikap, dan kata-kata kita. Nama Tuhan dipermuliakan.